Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Video pada bab ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, membahas tentang pengertian dan jenis dan manfaat dari pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Adapun tujuan pembelajaran untuk video kali ini yaitu menjelaskan tujuan pengolahan bahan pangan hewani, menjelaskan jenis hasil peternakan dan perikanan, dan menjelaskan manfaat yang dikandung dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Selanjutnya, kita masuki bahasan kita tentang jenis-jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Yang pertama, jenis ikan. Berdasarkan habitatnya, maka ikan dibedakan menjadi ikan air tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Produk perikanan misalnya ikan lele. Contoh hasil pengolahan dari ikan lele bisa berupa pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, serta ikan lele asap. Selanjutnya ikan mas. Contoh hasil pengolahan dari ikan mas bisa berupa pepes ikan mas, pesmol ikan mas, dan lain-lain. Untuk ikan bawal, contoh hasil pengolahannya bisa berupa bawal asam manis atau bawal bakar. Sedangkan untuk ikan bandeng, yang banyak dikenal masyarakat luas yaitu bandeng presto. Selanjutnya ikan tuna. Contoh hasil pengolahan ikan tuna berupa filet tuna dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis udang. Ada udang jerbong, udang flower, udang windu, udang galah, udang dugol, udang kucing, udang barong, dan adapun contoh hasil pengolahan udang seperti pada gambar. Selanjutnya kita kenali jenis-jenis cumi-cumi. Ada sotong, cumi blakutak, cumi-cumi karang, dan lain-lain. Contoh hasil pengolahan cumi berupa seperti pada gambar. Selanjutnya jenis-jenis daging. Ada daging ayam kampung, daging ayam kota atau broiler, ada daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan lain-lain. Contoh hasil pengolahan daging ayam seperti pada gambar. Sedangkan untuk daging sapi dapat berupa sate dan lain-lain. Selanjutnya kita kenali jenis-jenis telur. Ada telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, dan telur burung puyuh. Contoh hasil pengolahan telur bisa berupa pindang telur. Mari kita masuki pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Semua bahan pangan tadi mengandung protein hewani yang berfungsi sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan sumber energi, spesis antibodi, hormon, dan enzim, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan, mencegah kwashiorkor dan marasmus atau gizi buruk.
Berikut adalah kandungan gizi ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut seperti pada tabel. Selanjutnya, kandungan gizi daging dapat kita lihat pada tabel berikut. Adapun untuk kandungan gizi susu seperti pada tabel berikut. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat ikan. Yang pertama ada omega 3 yang bermanfaat pada proses perkembangan otak pada janin, perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi, mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna, mengandung asam amino yang merangsang pertumbuhan sel otak balita, vitamin A untuk mencegah kebutaan, vitamin D untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang, vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan saraf, B12 untuk pembentukan sel darah merah, membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung juga kerusakan saraf, yodium untuk mencegah gondok dan hambatan pertumbuhan anak, selenium membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksida, serta seng membantu kerja enzim dan hormon, fluor untuk menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Selanjutnya, kita bahas manfaat udang. Udang mengandung vitamin B12, fosfor, selenium, yodium, zinc, protein, vitamin B3, kolin, juga vitamin E, vitamin B6 dan omega 3 yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun manfaat cumi-cumi sebagai berikut. Tinta cumi-cumi dapat mengoptimalkan sel darah putih. Tinta cumi-cumi juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. Kandungan tembaga dalam cumi baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Kandungan omega 3 dapat membantu menurunkan kolesterol. Mengandung mineral dapat menyehatkan sistem pencernaan. Selanjutnya rumput laut mengandung vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami dan asam lemak omega 3. Mengandung vitamin C dan antioksidan untuk mencegah kanker dan merawat kecantikan kulit. Mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Selanjutnya manfaat susu. Kandungan kalsiumnya baik untuk pertumbuhan tulang, menjaga kekuatan tulang serta mencegah osteoporosis. Kandungan potasium baik untuk menjaga tekanan darah dan mencegah penyakit jantung. Mengandung yodium, seng, dan letisin yang dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. Zat besi, tembaga dan vitamin A agar kulit tetap bersinar. Tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Vitamin B2 dan ketajaman penglihatan. Menelisir racun seperti logam, timah, dan kadmium dari bahan lain yang diserap oleh tubuh. Selanjutnya daging mengandung berbagai sumber vitamin B2, B3, B6, dan B12 serta mineral, asam amino, zat besi, vitamin D, seng, selenium, dan omega 3 yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun manfaat telur ayam kampung, riboflavin pada putih telur baik untuk sel, pertumbuhan, dan produksi energi. Mengandung vitamin A dan B, mengandung kalsium, fosfor, letisin, dan zat besi. Untuk telur ayam broiler atau ayam ras, kandungan nutrisi pada ayam ini sama dengan kandungan nutrisi pada ayam kampung tadi. Selanjutnya telur itik sebagai sumber vitamin D, vitamin E, A, vitamin B kompleks, mineral selenium, mangan, seng, tembaga, kalium, natrium, fosfor, kalsium, dan zat besi yang baik bagi tubuh kita. Manfaat telur puyuh yaitu sebagai sumber protein, vitamin A dan B2, zat besi dan potasium, kaya dengan HDL atau kolesterol baik,
Protein ovomucoid dapat mengatasi gejala alergi. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.